Irfan Kartawirya. Saya Harnas. Dan ini adalah Random Jumat. Halo. Halo. Selamat jumpa lagi di Random Jumat edisi Carpool Karaoke. Tapi kita nggak akan ini ya, nggak akan. Ini testing apa udah beneran? Udah. Udah. Oh, Cuma sambil testing. Biasalah kita. Namanya juga Random Jumat. Daripada suara kita nggak masuk Iya, lagi. betul. Jadi sudah di testing aman suara? Aman. Oke. Iya, jadi teman-teman, Covid lah usai. Kuliah juga telah mulai. Jadi sehingga kita siaran di mobil dulu ya. Jadi kalau anggap agak aja miring-miring agak ya. miring-miring frame-nya nggak apa-apa lah. Anggap aja ini carpool karaoke, cuma kita nggak karaoke. Kita ngobrol di Random Jumat. Selamat hari Jumat, saya Harnas. Saya Irfan Kartawirya. Ya, ngomongin apa nih, Van? Kita kemarin kayaknya ada yang request ya? Iya, ada yang request. Baca nggak bawahnya itu? Baca, iya. Oh, iya. Topiknya itu adalah tujuan nabung. Bahas tujuan nabung dong, Pak. Katanya Waduh, Oke lah, baik. Kita bahas tentang tujuan nabung. Iya, tujuan nabung. Tujuan nabung itu banyak ya sebenarnya. Ya. Tapi lu tipe orang yang bisa nabung apa enggak, Pan? Bisa. Gue nabung karena diajarinnya dari dulu. Itu nabung itu adalah bagian dari budget. Jadi bukan sisa budget, tapi nabung itu adalah bagian dari budget bulanan gitu. Jadi ada alokasi belanja, alokasi saving, ada alokasi yang lain gitu untuk satu bulan itu. Jadi nabungnya meskipun nanti kalau misalnya yang belanjanya kurang, yang tabungan itu yang gue pakai. Tapi itu, Van. Tapi bisa sih mestinya gitu. Artinya hampir. Lu orangnya bisa nabung berarti ya? Bisa. Kalau gue nggak bisa, Van. Kalau gue nggak bisa. Gue geser dikit ya. Iya. Ini rada. Kalau gue nggak bisa, orangnya tipe yang nggak bisa nabung, Van. Jadi cara gue nabung nih buat teman-teman yang nggak bisa nabung, sebab gue itu kalau ada uang di rekening itu iseng gitu. Tokopedia, beli buku, beli ini, beli itu gitu loh. Ya nggak perlu-perlu. Jadi kalau Sabtu Minggu tuh mulai lihat-lihat, kalau duitnya ada nih, beli ini, beli itu gitu. Nah, gue dari dulu supaya bisa nabung, gue punya 2 rekening. Oke. Jadi begitu, sampai hari ini pun masih begitu. BCA gue tuh ada 2. Yang satu ada M-Bankingnya, yang satu nggak ada. Dulu gue waktu zaman belum ada M-Banking ya, kan masih pakai ATM tuh, gue punya 2 bank. Yang satu yang ATM-nya banyak, misalnya BCA, yang satu Bank UOB Indonesia. Betul. Yang apa namanya, contohnya UOB ya, gue pakai UOB. Gue dulu juga gitu. Iya, yang ATM-nya jarang gitu loh. Jadi kita mau ngambil susah, males, akhirnya nggak keambil-ambil. Gue dulu juga gitu, Har. Jadi dulu gue gajian pakai yang umum lah ya, BCA Mandiri gitu, yang ATM-nya banyak. ATM-nya ada di depan seberang kantor gitu. Yang satu lagi gue pakai Bank Muamalat. Yang sampai sekarang pun ATM-nya masih nggak banyak. Iya, betul. Oke lah, bisa ngambil di ATM lain, tapi kita malas mahal ya. Gitu. Jadi akhirnya nggak diambil duitnya. Gue sih menabung tuh caranya begitu, dipisah dulu rekeningnya. Gue juga masih kayak gitu kok. Jadi sampai sekarang tabungan itu ya yang budget tadi gue bilang kan dibudgetin sekian persen itu untuk ditabung. Itu gue transfer ke rekening satunya. Gitu. Jadi yang di sini ya habis deh gitu. Karena yang udah disimpan di yang sana. Gitu. Oke. Dan rekening itu adalah biasanya yang satu tabungan, yang satu rekening penghasilan. Nah, semua penghasilan gue di situ. Kalau di tengah bulan habis, gue cari penghasilan lain. Ada seminar apa nih yang butuh pembicara kuliner gitu ya, masuk ke situ. Itu nggak ada yang ditabung, habis semua. Mau seberapa gede itu kan dapat diamplopin gitu, makasih masuk ke situ. Habis aja itu mah gitu. Sama ini, Har, kalau gue punya tabungan cash. Jadi maksudnya tabungan cash itu gini. Di zaman yang semuanya digital sekarang ini, gue kayak kalimat pertama skripsi 70% mahasiswa ekonomi ya. Di zaman serba digital ini. Skripsi mahasiswa ekonomi kayaknya sekarang 60-70% dimulai dengan kalimat itu. Di zaman serba digital ini, oke. Ternyata masih banyak pembicara seminar itu yang dibayarnya di amplopin.
kayak ustadz gue. Iya. Pak gitu kan, tanda tangan gitu kan, terus diamplopin, kalau enggak ditaruh di goodie bag tuh. Iya betul. Amplopin di situ. Rata-rata mah tanda tangan lah ya. Gue tanda tangan tapi amplopnya ditaruh di. Iya. Gitu. Ada juga kan yang tanda tangan habis gitu, Pak, nanti ditransfer kan gitu. Iya. Nah, si amplop ini itu nggak pernah gue setor ke bank. Oh, gue juga enggak. Amplop ini gue taruh di luar lah gitu ya, dia di laci apa di tas apa gimana gitu, dan sering kali lupa. Terus nanti begitu diajakin makan siang bareng gitu, waduh belum ke ATM gitu, gue buka laci, ini ada seminar nasional apa, gue lumayan. Kalau gue enggak, Van, uang cash itu sama kayak lu lah. Gue nggak pernah setorin ke bank. Ya mungkin sekali-sekali tapi jarang lah. Gede dulu kan sekarang setor bisa lewat ATM, jadi lumayan. Tapi kalau dulu kan nggak bisa. Ya udah ditaruh di itu, dan itu gue biasa beli apa ya, belanja apa, ke Indomaretnya biasanya nggak beli apa-apa deh. Potato chips gitu, 10.000, iya. Sampai amplopnya habis, habis gitu. Itu uang ini apa, kayak nemu uang nyelip di sofa gitu. Iya, kayak nemu uang dari jendela terus di tas ada gitu ya. Iya, bisa juga, bisa. Dulu zaman tol masih cash, gue selalu simpen uang 50 ribuan tuh. Sebab rata-rata tol kalau maksudnya dompet ketinggalan gitu ya, di mobil tuh ada gitu. Tapi tujuannya nabung itu gimana menurut lu, Van? Tujuan nabungnya buat apa, Van? Kalau gua tujuan nabung itu bukan untuk, kan banyak ya, ada yang untuk ada yang nabung untuk investasi yang paling gampang gitu. Dianggap nabung adalah cara investasi. Gue setuju nggak setuju sih ya dengan itu, karena nabung memang ada bunganya lah, tapi potongan administrasinya juga gede. Iya, sekarang sih kayaknya nggak bisa, susah. Kecuali kalau nabungnya dalam bentuk lain, ya nabung emas misalnya, atau nabung lukisan Raden Saleh gitu. Lo baru itu investasi. Itu baru investasi beneran gitu. Nabung jam tangan misalnya ada. Gue udah balik pakai jam yang lama. Iya, gue udah lihat. Seko, berarti kita seko hari ini. Ada juga yang tabungan itu tujuannya untuk membeli sesuatu kan, misalnya gue mau beli kamera baru nih, gue nabung dulu daripada nyicil, mendingan gue nabung dulu. Kalau gue lebih ke dana darurat, jadi kayak tiba-tiba ada apa yang gue perlu gitu, tabungan keluar gitu. Jadi bukan untuk gue nabung pengen beli kamera baru gitu, atau nabung pengen beli ini, pengen umroh misalnya, udah gue nabung dulu, nanti udah dapat segini gue daftar gitu. Nggak gitu. Kalau itu ya gue merencanakan aja gitu. Itu gue melakukan itu, tapi itu tidak dihitung sebagai tabungan kalau menurut gue. Betul. Karena gue tahu ini akan gue spend di satu titik. Kan. Saya kayak gue mau beli kamera, harganya berapa, segini. Udah gue nabung tiap bulan segini, 4 bulan, 5 bulan kekumpul gue beli gitu. Kan itu mah memang itu delayed spending aja kan. Delayed spending bukan tabungan ya. Tapi kalau misalnya gue naruh terus tiba-tiba misalnya apalah gitu, kayak tiba-tiba genteng rumah nyokap gue bocor gitu misalnya, gue perlu beli genteng baru, tenang, ada. Gitu, kayak buat dana darurat, lebih kayak gitu. Lebih buat dana darurat yang tidak mengganggu cash flow rutin. Gitu. Kalau gue tujuan nabung itu sih sebenarnya. Nah kalau gue nggak bisa nanya ke lu karena lu nggak nabung. Gue nabung. Gue orangnya nggak bisa nabung, maksudnya, tapi dengan cara dipisah rekening gitu ya gue juga nabung, Pak. Nah, itu juga tujuannya untuk apa lu misah itu? Kalau gue sih tergantung musim hidup istilahnya gitu. Tergantung dulu fase kehidupan. Iya, fase kehidupan. Dulu waktu single, nabung itu kayak lu buat emergency. Artinya kalau gue itu orangnya nggak bisa nggak ada duit, Van. Waktu gue jadi pengusaha ya, itu atau usaha sendiri gitu ya, itu jadi handicap gitu loh. Sebab waktu kecil kan mungkin keluarga gue nggak terlalu berada amat sih gitu ya, biasa aja. Cuman kan bokap gue dokter itu kan dapat uang tiap hari ya. Tiap kali dia praktek dia dapat uangnya taruh di rumah. Jadi kita tuh setiap ditaruh di satu amplop sama dia uangnya. Jadi ibu gue kalau beli apa-apa pakai itu, anak-anak kalau mau beli apa-apa juga pakai itu. Itu tuh selalu ada uang gitu. Jadi gue nggak pernah nggak ada duit gitu ya. Dan ketika nggak ada duit, misalnya ya contohnya mau gajian 60 juta, uang di bank 30 juta gitu, berarti kan kurang buat gajian nih ya. Itu gue bisa panik, stres gitu loh, Van. Dan nggak bisa ngerjain apa-apa.
Itu tuh buat teman-teman mungkin ada yang punya penyakit yang sama gitu ya, nggak bisa nggak pegang duit tuh, harus pegang duit gitu. Makanya uang gue pecah-pecah gitu. Rekening A bareng bank jarang, rekening yang bank jarang lagi. Terus kalau ada uang gue beliin emas. Buat teman-teman, gue sangat mempraktekkan nabung emas. Nabung emas batangan ya, bukan perhiasan. Kenapa perhiasan? Karena gue nggak pakai perhiasan satu. Terus kedua, gue kan emas itu nilai tertingginya adalah dalam bentuk batangan. Kalau 100 gram harga emas berapa ya kali 100, udah gitu aja. Oh dipotong karena ini bentuk giwang bla bla bla. Nah gue nggak ya ngapain gue beli sesuatu yang nilainya turun kan gitu. Jadi gue emas batangan. Emas batangan itu kalau kita bawa ke Pegadaian langsung cair. Langsung cair, benar. Itu uang cash tercepat ya, dan bunganya juga kan bunga pinjaman Pegadaian. Nah kan emas kita ada di situ gitu ya. Bunga pinjaman Pegadaian itu di bawahnya kartu kredit, di bawahnya KTA gitu. Kalau kita minjem pakai kartu kredit KTA itu bunganya lebih tinggi daripada bunga Pegadaian, tapi lu mesti punya emasnya. Kalau ada duit tinggal bawa duitnya, nih uangnya lunasin, ambil lagi emasnya gitu. Jadi itu sebab kalau kita pegang cash kan bisa dibelanjain. Kalau emas batangan kan nggak bisa. Tapi kalau ada misalnya, aduh rumah bocor, ya oke, bawa emasnya ke Pegadaian, kasih keluar duitnya gitu. Jadi gue nabungnya tuh pertama tuh untuk emergency dulu. Sekarang itu untuk anak-anak pendidikan, Van. Sebab biaya pendidikan kan cukup mahal ya. Dan itu kan kita harus planning ke depannya gitu. Pendidikan anak tuh lumayan mahal biayanya gitu. Tapi kalau zaman single dulu itu untuk emergency dan emergency sewaktu-waktu nggak punya kerja. Itu juga. Itu juga. Gue selalu punya tuh. Nah, kalau itu gua itu nabung sambil investasi, Van. Kalau untuk pekerjaan ya, gua waktu itu kan kita pernah cerita juga di sini, gua beli ruko, gitu. Sebab kalau gua kehilangan pekerjaan, palingnya rukonya punya gua, gitu. Gua nggak usah nyewa, gua tinggal di lantai 2, gitu ya? Lantai 1 gua taruh beras aja gitu ya. Masa orang nggak beli sih lewat gitu loh, ya. Jadi itu kepake ke situ lumayan banyak sebetulnya. Jadi tujuan nabungnya adalah untuk berjaga-jaga kalau kehilangan pekerjaan. Sebab dasarnya itu gue nggak punya duit, begitu nggak ada gajian kan oke lah, lu mungkin dapat pesangon besar, tapi tetap aja namanya pesangon pesangon kan. Uang itu kepake sedikit gitu kan. Lama-lama kan habis gitu. Dan nggak lama malah habisnya, nggak pakai lama-lama. Cepet. Ada yang lama, ada yang cepet, tapi namanya pengeluaran lebih besar dari pemasukan tuh ya suatu saat akan habis gitu ya. Itu yang gua lihat beberapa teman-teman mungkin dapat pesangon gede banget gitu ya, atau dapat uang dari orang tuanya lah basically. Terus pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Nah, gua tipe orang yang nggak tenang kalau kayak gitu caranya gitu loh. Ada teman gue juga sama begitu. Dia berkarir cukup lama. Terus dia setelah 20 tahun lebih berkarir, sebenarnya sayang karena sebentar lagi pensiun ya. Tapi dia, aduh gue nggak tahan lagi, dia resign, ya. Sebenarnya gajinya kan udah gede, tabungannya juga udah banyak, udah ya mungkin berapa belas miliar mah ada gitu ya. Tapi begitu dia berhenti gajian, dia panik loh, Van. Dia panik loh. Dan kepanikan itu membuat keputusannya salah. Ini salah gitu. Akhirnya habis gitu ya. Terus ketemu lagi dia bilang, aduh gua ini banyak buat keputusan yang salah, bermilir-milir habis katanya gitu. Simply karena begitu ngelihat itu uang berkurang nggak ada yang nambah, meskipun cukup ya, panik loh. Itu panik loh. Itu panik. Jadi nabung itu salah satunya ya nabung aset gitu kan. Nah, sama nabung uang gitu. Kalau emas sama aset itu kan nilainya naik ya. Nilainya stabil lah, kalau emas mungkin nggak naik stabil lah. Tapi kalau aset kan nilainya ada yang naik gitu, umumnya naik gitu. Jadi dulu untuk security, kalau sekarang sih rata-rata buat anak sih. Iya, karena anak itu pendidikan anak tuh mau dibilang delayed spending, dia delayed spending sebenarnya, tapi ada satu hal lagi yang nabung dulu. Buat nikah. Tuh teman-teman, nabung buat nikah. Gue baru diceritain temen gue, karyawan gue ada yang mau pinjam duit mau kawin, padahal perempuan gitu lah. Dalam hati dia, suruh laki lu yang bayar lah. Enak aja masa perempuan pinjam duit buat kawin, suruh lakinya bayar. Kalau lakinya nggak bisa bayar, lu nggak usah kawinin. Malah diceramain, mau pinjam duit malah diceramain. Terutama kalau cowok ya, menurut gue sih. Kalau cowok, artinya budget pernikahan tuh perlu. Gue inget budget pernikahan tuh gue siapin
saking lamanya menikah sampai udah udah saking pernikahan lama gitu ya. Gua kan 30 tahun lebih baru menikah. Itu saking lamanya tabungannya sampai gua harus cari-cari dulu di mana ini dulu tabungan. Tapi yang gua budgetin, ini mungkin buat teman-teman boleh diterapin juga. Yang dibudgetin itu untuk pesta sama honeymoon. Itu dibudget. Itu waktu itu gua budgetin. Pesta sama honeymoon. Dan itu gua rekomendasiin ke teman-teman yang mau merit gitu ya. Jangan habisin buat pesta doang. Sebab pesta itu bukan buat yang kawin nih, ya, tapi buat keluarga, buat orang tua, buat teman-teman. Sisain, budgetin untuk honeymoon dan sesudah acara pernikahan selesai langsung berangkat, gitu loh. Kita juga dulu gitu, kita ke Jerman, itu habis duit. Itu duit tabungan itu habis belas waktu pulang itu habis tuh, benar-benar habis tuh. Sebab apa? Karena jangan ditunda-tunda. Sebab kalau ditunda-tunda itu antar udah keburu hamil lah, keburu genteng rumahnya bocor, keburu bayar sekolah, keburu udah kacau dah. Jadi waktu itu gua tabungin itu benar-benar untuk acara pernikahan sama untuk honeymoonnya. Honeymoonnya mau kemana, budgetnya berapa, itu udah gua ini. Nah, itu bedanya pendidikan, nabung buat pendidikan anak dengan nabung yang buat menikah. Karena buat pendidikan anak itu kan lu hitungannya kalau dibilang delayed spending ya delay spending lah ya. Karena begitu gampangnya gini teman-teman, begitu istri lu hamil, itu lu kan tahu bahwa 7 tahun kemudian itu anak lu akan masuk SD. Betul. Jadi nggak bisa bilang waduh nggak siap nih anak gue betul-betul masuk SD, kan waktu hamil udah bisa ngitung 7 tahun itu. Betul. Ya 6 sampai 7 tahun lah tergantung ininya. 3 tahun setelah itu atau 4 tahun setelah itu masuk TK, lalu 7 tahun masuk SD dan seterusnya. Sistem pendidikan di Indonesia kan siapapun menterinya kan nggak berubah banyak gitu ya strukturnya. Itu nggak tiba-tiba SD sekarang anak masuk SD umur 14 gitu, enggak. Tetap 7 tahun. 6 tahun 7 tahun masuk SD. Jadi lu bisa prepare dengan ini. Tapi kalau menikah, nah itu kan yang Harnas bilang. Lu tuh sebenarnya ya yang ngumpulin aja, lu kan nggak tahu kapan terjadinya si peristiwa itu gitu. Jadi ya gua ada kali 10 tahun Van. Sejak nabung, bukan sejak uangnya terkumpul sampai nikahnya. Lu merasa segini ini cukup gitu. Iya betul. Terus tambah lagi sampai akhirnya pas pernikahannya itu ya cukup sih. Nah, habis juga. Ya, tapi seberapa pun telat kalian kawin tetap aja pas waktu nikah mah habis duitnya. Habis belas gitu. Terus jangan mengandalkan sumbangan. Artinya sumbangan itu mah anggap aja buat modal lah. Maksudnya sumbangan pernikahan kan ada. Itu kan kadang-kadang ada yang bilang, wah gak usah nabung buat pernikahan, nanti kan balik modal. Nggak ada namanya pernikahan balik modal ya. Pernikahan itu acara kawinnya itu ya kalau balik modal bagus, weddingnya ya kan. Tapi jangan dianggap itu bakal balik gitu loh. Anggap aja ya uang yang datang itu ya bekal lah gitu. Terus beberapa tahun terakhir kita punya kebiasaan juga nih, misalnya ulang tahun keluarga gitu ya. Saya anak ulang tahun atau istri ulang tahun, gue stop beliin barang-barang Van. Sebab misalnya beliin handphone gitu ya, 20 juta gitu kan, dia belum tentu perlu ganti handphone. Kadang-kadang gue beliin alat masak, misalnya yang membuat gue stop beli-beli barang adalah gue beliin air fryer. Karena istri gue kalau masak tuh tangannya suka kecipratan minyak gitu loh. Jadi gue beliin air fryer. Sudah 5 tahun masih di gudang sampai hari ini. Jadi gue bilang gue jual aja ya itu ya. Karena dia bilang aneh nggak goreng begini caranya kan, kita kan nggak tahu ya. Akhirnya setiap ada occasion kita beli emas. Anak ulang tahun beli 1 gram, cuma 1 juta kan. Daripada beliin dia handphone, beli aja 5 gram. Beli lagi, nanti kalau dia mau, misalnya mau beli sesuatu, udah waktunya mau beli handphone, ya udah jual aja emasnya. Toh ya kan nilainya tinggal dikali 50 kali berapa gitu ya. Jadi kita beliin emas batangan tuh, kalau ulang tahun beli 1, kalau ulang tahun pernikahan beli 1 gitu. Itu secara nabung juga sebetulnya. Untuk teman-teman yang mau nabung emas batangan, ini gue kasih tahu ada sebuah fakta yang shocking buat orang yang pertama kali beli emas batangan. Emas batangan itu teman-teman kecil, bendanya. Betul. Jadi kalau orang bilang, wah gue mau beli emas, punya uang 10 juta, gue mau beli emas 10 gram gitu. Itu jangan bayangin segede Toblerone, enggak. Kecil. Emas 10 gram itu cuma segini. Kecil. Dan saya suka hilang. Itu saya dulu waktu gue single ya, gue sempet beli 10 gram, hilang. Bukan hilang, maksudnya gue taruh di mana ya gitu.
bingung kan. Itu ada temen yang ngajarin juga, kamu beli emas deh, nabung, kalau masih muda gitu kan. Akhirnya dulu ada gantungan mobil tuh Van, yang gambar kucing kan, ada bahasa Jepangnya. Gue taruh di situ. Kalau mobilnya hilang dia dapat gratis emas. Nah itu, jadi jangan shock gitu ya nanti begitu, wah gue mau nabung, kata Pak Haras nabung emas bagus gitu. Gue punya uang 10 juta, gue beli emas 10 gram. Begitu lo beli terus lo dapat silakan mas gitu ya di toko emas gitu, silakan Pak Bu gitu. Terus lo lihat gitu bendanya, jangan kaget teman-teman, 10 gram itu cuma segini. Iya kecil ya, segini kecil gitu ya. Jadi kayak jangan membayangkan seperti di film-film heist Hollywood gitu ya, yang emas batangannya segede coklat Toblerone itu. Iya, enggak. Enggak sampai segitu, itu 3 kilo. Itu 3 kilo, ya betul. 3 kilo itu 3 miliar, 30 miliar. 3 miliar, 30 miliar. Iya, segitu. Itu kali aja sejuta, 3.000 dikali sejuta. Iya, 30 miliar. 3 miliar ya, 3 miliar. Itu 3 miliar ya. Jadi, susah itu mah kalau batangan segede gitu, susah ya. Jangan kaget gitu. Begitu ngeliat, ya duit 10 juta gue cuma jadi segini. Iya, ini penting di zaman digital ini. Ya, sebab gue merasa ya itu cara buat nabung aja buat gue mah. Kalau ditaruh di rekening kan returnnya nggak terlalu banyak zaman sekarang ya. Bunga bank tabungan itu kan kecil. Kalau di deposito ya bisa juga sih, tapi pertama bunganya kecil, kedua kalau lu butuh cepet nggak bisa, itu problemnya deposito menurut gua. Kalau depositonya per hari udah jelas bunganya hampir nggak ada. Kalau deposito 1 tahun kan nggak boleh dicairin. Gue pernah deposito 1 tahun pas lagi butuh duit dicairin jadi kena denda kiri kanan, ya rugi juga gitu. Ya udah makanya jadinya emas batangan tuh nyimpennya gampang dan cepet cairnya, gitu, cepet cairnya, gitu. Bisa digadein, bisa dijual, bisa di kemana-mana gitu kan. Gitu. Jadi pegadaian tuh kayak ini ya, kayak furnace ya, kayak tungku gitu ya. Dia bisa mencairkan emas. Iya betul. Yang disebut hilirisasi adalah pegadaiannya mesti banyak. Masuknya padat, keluarnya gitu. cair. Masuknya padat, keluarnya cair gitu. Jadi apa namanya, dan kadang-kadang kan pegadaian itu banyak yang stigmanya masih negatif gitu. Lu suka gade-gadein? Gue sih terus terang hobi gue gade-gadein. Bener. Menurut gue hobi. Bunganya murah, cashnya cepet, dan begitu ada duit langsung ditutup gitu kan. Terus kita kan lupa utang kita berapa gitu kan kalau misalnya pakai online gitu. Kalau pakai pegadaian tuh tinggal ya jumlah emas gue akan berkurang kan. Sekian gram ada di situ gitu. Kalau jatuh tempo ditelepon, ini udah jatuh tempo, dibayarin nggak gitu. Atau mau dilunasin kan gitu. Jadi kalau buat gue sih, pegadaian itu satu lebih baik menurut gue daripada pinjaman online. Ya, pinjaman online itu bahaya. Masalahnya nggak kerasa. Iya, bahayanya itu yang paling sama-sama kartu kredit. Kayak easy money gitu ya. Kayak easy money, betul. Kayak easy money. Itu dalam tanda kutip. Apalagi iklannya kan hebat kan. Ini ada bapak yang perlu uang nih, ayo cairkan segera, jangan ditahan. Itu dalam kenyataan tidak begitu teman-teman. Dan perlu diingat bahwa itu tuh dalam tanda kutip itu belum uang kita, karena kan harus dibalikin duitnya. Betul. Dan ada bunganya. Nah bunganya itu kalau dihitung-hitung jadi gede banget ya, karena uangnya kecil. Pinjam uang itu kalau bunganya gede, uangnya gede, bunganya kecil. Kalau uangnya kecil, bunganya gede, udah pasti lah gitu ya. Jadi itu karena kemungkinan 10 yang minjem, 6 yang nggak ngembali itu dihitung sebagai bunga sama dia. Jadi dia masih untung kalau yang minjem 10, 6 nggak ngembaliin gitu. Jadi bunganya malah jadi banyak gitu kan. Nah, apalagi alternatif tabungan, Van? Alternatif tabungan kalau sekarang kan sebenarnya bentuk-bentuk investasi lah ya, bentuk-bentuk investasi kayak reksadana, apa yang lain gitu. Dulu sih sempat ada yang menganggap kripto itu tabungan, tapi menurut gue mah enggak lah gitu ya. Kripto gue mempelajari juga sih kripto itu ya. Tapi menurut gue satu-satunya kripto yang murni itu, ini teman-teman boleh koreksi kalau salah ya, diskusi aja. Kita mengacu doang ngomongnya seperti biasa. Itu Bitcoin yang pertama itu. Sebab Bitcoin yang pertama itu yang bikin orang Jepang misterius gitu kan. Terus dia membuat satu currency yang semua syarat currency itu dipenuhi gitu. Salah satunya adalah abundance, lu nggak boleh cetak terus. Jadi Bitcoin itu udah ada plafonnya. Kalau itu tercapai dia nggak bisa tercetak lagi. Sekarang plafonnya udah tercapai, harganya jadi mahal banget kan gitu. Dan itu satu-satunya menurut gue Bitcoin itu lahir dari orang Jepang gitu kan,
yang pembuatnya idealisme Satoshi dia gitu kan. Nah, tapi abis itu semuanya bikin sendiri gitu kan, yang ya namanya kemudian jadi wild gitu ya. Iya, jadi artinya gini, Bitcoin yang lain itu dibuat supaya orang untung gitu. Kecuali Bitcoin yang pertama itu. Si orang Jepang ini memang yang Bitcoin namanya. agak dia nggak mau establishment, dia mau punya currency yang tidak diatur oleh pemerintah gitu-gitu loh. Semangatnya masih ke situ gitu. Nah, makanya kalau kalian menganggap Bitcoin atau kripto itu tabungan, ngerti dulu deh gitu. Kalau ngerti banget, kalau memang paham dan mau silakan, gitu. Boleh aja. Kalau ikut-ikutan aja mah gitu, apalagi teman gue kemarin naruh duit di situ sekarang udah 2 kali lipat, janganlah. Iya betul. Mendingan enggak lah gitu. Nabung juga jangan lupa buat jalan-jalan, Van. Nah, ini buat teman-teman ya. Kalau nabung itu ada yang buat kehidupan, kayaknya seolah-olah serius semua ya. Padahal jalan-jalan juga harus ditabung. Betul. Termasuk jalan-jalan pas Lebaran. Karena Lebaran itu kan juga sama seperti liburan ya. Liburan kapan sih? Pasti kan kalau yang udah punya anak pasti menyesuaikan sama jadwal anak sekolah. Iya, Juni atau Lebaran gitu. Kalau yang kerja ya low seasonnya kantor yang gue bisa tinggal seminggu nggak diteleponin bos gitu kan. Lebaran itu juga kan predicted gitu ya, cuma tiap tahun maju 11 hari. Jadi kalian bisa nebak tahun depan itu Lebarannya kira-kira tanggal berapa tuh udah ketahuan gitu. Iya, betul. Jadi bisa ditabungin buat jalan-jalan, baik liburan main biasa atau liburan sekalian Lebaran itu. Betul, gitu. betul. Liburan misalnya mau lihat pengen ke Jepang, pengen ke Turki gitu Korea ya. Sekarang Korea, Cina juga sekarang udah mulai buka lagi. Itu boleh ditabung tuh teman-teman, sebab kayak gituan tuh kan nggak mungkin ketelen dalam satu kali penghasilan ya. Harus dipecah gitu. Jadi kalau misalnya gua ada tabungannya tuh, Van, beda rekening. Iya, beda rekening. Iya. Yang buat liburan beda rekening. Yang emas-emas itu kan buat inilah ya, pegangan gitu ya. Sama yang buat liburan gue bedain rekening. Karena kalau liburan gua itu sebenarnya bukan liburan sih. Jadi ini untuk liburan dan Imlek. Sebab Imlek itu pengeluarannya terduga dan sangat besar. Kayak Lebaran lah kalau di gua. Kayak Lebaran, betul. Kayak Lebaran kan harus siapin angpau, harus siapin buat orang tua, buat ini, buat itu, buat saudara kan gitu kan. Dalam 1 bulan itu keluar banyak. Gue pernah kejeblok sekali, bro, pas lagi cash nggak ada gitu kan. Ya itulah akhirnya kita ke Pegadaian, kita cairin ya. Karena kan nanti begitu uangnya datang kita bisa lunasin lagi. Tapi waduh capek juga kalau tiap tahun begitu. Akhirnya ada satu rekening yang betul-betul untuk menghadapi itu, dan itu bisa memanfaatkan bank itu punya cicilan tabungan rutin. Ya, itu bagus loh itu. Jadi misalnya setiap bulan dipotong biasanya paling 3 juta gitu. Ya, atau 100.000 ya. Jadi setiap bulan 1 juta gitu ya. Kayak kita kayak nyicil aja, tapi itu tabungannya. Kalau nggak dibayar nggak apa-apa, bulan depannya akan 2 kali gitu. Tapi dia target. Jadi dalam 1 tahun kita pasti nyicil 2 juta kali 12 24 juta gitu. Jadi dia tanya, 1 tahun mau nabung berapa, Pak? Oh, misalnya 24 juta, ya udah 1 bulan dia akan debit 2 juta, potong 2 juta, potong 2 juta. Itu bagus loh itu. Itu bagus, namanya apa gue lupa. Tapi adalah tabungan rutin itulah. Dia itu ada. Hampir semua bank punya itu. Nah, itu yang liburan gue pakai cara itu. Jadi kalau pas waktu Imlek cair gitu kan. Itu pakai buat liburan kemana gitu. Gue pakai cara itu. Dan itu harus banyak ya tadi ya tabungannya ya. Jadi tabungannya nggak banyak, rekeningnya yang banyak. Masing-masing isinya dikit-dikit. Jadi nama beliau Hari Nazarudin, ini untuk Dirjen Pajak. Hari Nazarudin, R-nya 1 apa 2? 2. Nggak apa-apa, cek aja. NPWP kan aman. Kecil tapi banyak. Cek aja nggak apa-apa. Belum rekeningnya, makanya rekeningnya kan yang dicek itu adalah rekening gemuk, Van. Bukan rekening banyak. Ya, rekening kurus-kurus tapi banyak kalau Jadi kalau ditanya tabungan banyak rekening mah. Tabungannya yang sedikit. Rekeningnya mah banyak. Oke, teman-teman, ada apa lagi nih tujuan nabung yang lain ya? Dan kalau ada yang punya ide untuk topik berikutnya, silakan tulis di komen. Nah, nanti kita bahas. Ya. Terima kasih udah dengerin Random Jumat. Saya Harnas. Saya Irfan Kalweria. Jangan lupa nanti diklik-klik itulah ya, subscribe, lonceng-loncengnya, biar kalau ada episode baru kalian dikabarin. Siap. Kita ketemu Random Jumat berikutnya. Bye.